Ada pertanyaan terkait e-purchasing, Pak. Bagaimana jika kontrak surat pesanan yang sudah melalui proses katalog sebelumnya, kemudian ternyata daftar kuantitas yang diklik itu mengalami suatu perubahan addendum. Ya, maka itu hal yang sangat mungkin dan dinamis dan biasa saja dalam sebuah kontrak pengadaan barang jasa. Itulah yang pentingnya kita melakukan mitigasi pengendalian kontrak bersama antara PPK dan penyedia alias para pihak ke satu dan pihak kedua. Tidak ada pihak ketiga. Kalau ada orang ke satu dan orang kedua, maka orang ketiga adalah setan. Ya, artinya kita kembali lagi teman-teman ya, apabila ada perubahan kontrak maka lakukan addendum kontrak. Caranya bagaimana? Nah, itulah pentingnya di dalam buku kerja e-purchasing edisi kedua saya memodifikasi surat pesanan menjadi 3 file, yaitu surat pesanan untuk jenis pengadaan barang, surat pesanan untuk jenis pengadaan jasa selain konstruksi, dan surat pesanan untuk jenis pengadaan pekerjaan konstruksi. Yang ketiganya ini saya modifikasi. Kita modifikasi dengan berbagai macam klausul-klausul yang lazim ada di masing-masing jenis pengadaan, ya, termasuk di antara salah satunya adalah addendum. Ya, lakukan addendum seperti biasa. Jadi artinya adalah kalau kita dari awal, sejak awal menggunakan surat pesanan yang modifikasi versi buku kerja e-purchasing edisi kedua, maka Anda bisa melakukan addendum seperti normalnya addendum seperti biasa, ya, merubah kuantitas, bahkan merubah spek pun boleh, why not, ya. Tapi yang penting adalah akuntabilitas, justifikasi terhadap perubahan tersebut harus tertuang dalam sebuah dokumen. Itulah pentingnya. Kalau Anda perhatikan, saya membuat pre-order buku terbaru saya, buku transformasi pengendalian kontrak. Anda perlu punya buku itu. Anda tinggal cek DVD sebelumnya bagaimana cara pre-order buku itu, yang setelah itu Anda bisa dapat QR code file dokumennya. Anda akan diajarkan bagaimana mendokumentasikan dan membuat akuntabel setiap perubahan yang terjadi. Dan itu hal yang normal saja. Gak usah kita ngomong e-purchasing. Yang tender pun juga. Emang kalau dari hasil tender pasti gak ada addendum? Ya, tidak menutup kemungkinan, ya. Semua kontrak, mau kontrak yang biasa, kontrak yang pakai surat pesanan, SPK, ya, surat perjanjian, potensi addendum itu pasti ada. Namun addendum itu harus memiliki dasar hukum. Itulah yang menyebabkan saya memodifikasi itu sepanjang tidak ada larangan dalam perpresnya. Toh teman-teman semuanya ya, perubahan kontrak itu dimungkinkan untuk semua metode pemilihan, ya, untuk semua metode pemilihan, ya. Sama seperti halnya misalkan tender. Misalkan tender, pada persiapan tender PPK mengupload HPS, ya, dengan berbagai macam informasinya, setiap barisnya dan lain sebagainya, ya, daftar kuantitas atau daftar output, daftar keluaran, ya, apapun yang dimasukkan ke dalam HPS, kemudian direspon oleh peserta tender dengan menginput penawaran, kemudian dievaluasi, ya, kemudian menghasilkan pemenang. Maka pegangannya adalah dalam PPK berkontrak adalah daftar kuantitas, ya, yang diinput oleh peserta tender, pemenang peserta tender, dan itu menjadi dasar untuk berkontrak. Nah, di dalam perjalanannya kalau misalkan ada perubahan, apakah bisa? Yo, pasti bisa. Tapi kan bukan terus caranya itu kembali lagi ke tender lagi, terus aplikasi yang tadi yang daftar yang diinput di submit tadi terus berubah, kan enggak begitu. Ya dirubah biasa saja. Karena memang Perpres 16 tahun 2018 Junto Perpres 12 tahun 2021 memberikan payung hukum yang jelas dan itu lazim, ya. Yang penting sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sangat dinamis, ya, Perpres pengadaan barang jasa yang sekarang, ya. Volume bisa kita
rubah, asalkan memang tujuan alasan utamanya adalah seperti yang tertuang dalam Perpres, yang merupakan penyesuaian atas perubahan kondisi di lapangan. Kuncinya itunya. Sepanjang memang terjadi sebuah perubahan kondisi di lapangan, dan itu sangat dinamis, perubahan kondisi di lapangan, ya. Misalnya gampang-gampangnya, misalkan namanya rantai pasok barang-barang elektronik, apalagi barang elektroniknya ngimpor, itu bisa jadi di tengah jalan tiba-tiba prinsipalnya merubah, entah itu mengupgrade misalkan, atau menggantikannya dengan produk yang lama, dan misalkan produk yang berbeda, misalkan. Banyak sekali dinamika. Itulah sehingga Perpres membuat kebijakan yang dinamis, sepenting tetap value for money, tetap hak dan kewajibannya, ruang lingkupnya tidak dikurangi, bahkan kalau bisa lebih. Itulah gunanya kita memiliki kompetensi negosiasi kontrak. Jadi mau e-purchasing, mau tender, kalau addendum ya addendum aja. Kalau e-purchasing nanti apakah nanti kita ngeklik ulang lagi? Ya nggak mungkin kita ngeklik ulang lagi, masa mau balik ke tahapan katalog lagi. Kan itu sama dengan kita bilang, loh nanti berarti kalau tender, ya hasil dari inputan pemenang itu yang diinput di aplikasi SPSE, nanti kalau di tengah-tengah kontrak umpama ada addendum, balik lagi ke situ inputannya ke aplikasi SPSE lagi. Yang enggak, kalau sudah melalui menjadi tahap kontrak, maka masuk e-kontrak melalui aplikasi SPSE, ya itu sudah bisa dilakukan addendum, biasa dilakukan perubahan-perubahan sebagaimana, yang penting alasannya adalah karena perubahan kondisi di lapangan. Jadi mau itu tender kayak mau itu e-purchasing kayak, kalau itu adalah terjadi perubahan kondisi di lapangan, maka kita memiliki payung hukum legalitas yang sah secara hukum untuk bisa melakukan addendum dan lakukan secara normal biasanya. Ya, tidak perlu kembali ke soal kan, gimana caranya kembali kan, nggak bisa lagi. Mau itu tender kayak mau itu e-purchasing, kalau sudah di tahap kontrak maka lakukan addendum seperti biasanya. Ya, sukses, jaga integritas.